ada bagian suster yang merawat kesehatan fisik, ada juga ustadz-ustadz yang diutus, diminta untuk masuk ke dalam kamar-kamar pasien untuk mendoakan. Kan ada yang begitu. Saya masih ingat, masih kecil-kecil jamaah sekalian, sebelum menjadi rumah sakit Ibnu Sina dulu kan, rumah sakit 45 kan. Itu yang selalu bawakan dan menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan keimanan dan mendoakan, itu kan ustadz kita, Ustadz Sayyid Abdul Somad hafizahullah ta'ala. Termasuk juga ustadz kita, Ustadz Fadlan Akbar di rumah sakit Wahidin itu. Nah itu datang berkunjung ke rumah, ke kamar pasien, didoakan, diberikan nasihat dan seterusnya. Itu satu kebaikan jamaah sekalian, karena kunjungan yang seperti itu tentu saja akan meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini jamaah sekalian disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan qala lamma nazalat hadhil ayatu, ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang paling terdekat. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera beranjak meninggalkan tempatnya, kemudian beliau menyeru kepada umat manusia. Nah, sebelum saya lanjut hadis ini jamaah sekalian, ada faedah hadis di sini atau faedah ilmu hadis di sini, bahwa Abu Hurairah ini kisah, ini cerita jamaah sekalian sehubungan dengan ayat yang turun di dalam surat Asy-Syu'ara. Dan ayat ini, kejadian ini jamaah sekalian itu terjadi di kota Mekah. Kejadiannya di kota Mekah. Sedangkan Abu Hurairah itu tidak berjumpa dengan Nabi kecuali 3 atau 4 tahun sebelum Nabi wafat. Jelas ya? Jadi Nabi SAW tinggal di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun beliau tinggal di Madinah. Abu Hurairah itu nanti hijrah dari negeri Yaman ke kota Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW itu akhir tahun ke-6 Hijriah atau akhir tahun ke-7 Hijriah. Artinya Abu Hurairah cuma berjumpa dengan Nabi paling lama itu 4 tahun, 7, 8, 9, 10. Ada juga yang mengatakan cuma 3 tahun, 8, 9, 10. Nah, Nabi kan wafat pada tahun ke-11 Hijriah, bulan yang ketiga tanggal 12, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Artinya jamaah sekalian, ini kan ada hal yang meragukan bahagian orang, dan ini yang menjadi salah satu salah satu syubhat atau salah satu hal-hal yang membuat umat Islam atau kaum muslim itu meragukan riwayat hadisnya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu cuma berjumpa dengan Nabi, hidup bersama Nabi selama 3 tahun saja. Sedangkan contoh dekat jamaah sekalian, hadis sahih ini yang sementara kita bahas ini hadis kejadian dan peristiwanya di kota Mekah. Sedangkan Abu Hurairah bertemu dengan Nabi di kota Madinah, itu pun juga 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nah, makanya sebagian orang jamaah sekalian bertanya-tanya, bagaimana ceritanya Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis yang dia tidak pernah ketemu dan tidak ada dalam peristiwa itu. Ini kan Abu Hurairah ceritakan ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, seakan-akan Abu Hurairah ada dalam peristiwa itu, padahal sudah jelas tidak ada jamaah sekalian. Abu Hurairah nanti bertemu dengan Nabi 3 tahun sebelum wafat. Nah, inilah yang kemudian sebagian orang akhirnya meragu-ragukan umat Islam bahwa agama Islam ini dipertanyakan kebenarannya. Karena apa? Coba bayangkan, hadisnya Abu Hurairah itu jamaah sekalian, Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Seandainya hadisnya Abu Hurairah ini sudah dibatalkan karena kita ragu dengan kredibilitasnya Abu Hurairah bahwa dia ini adalah seorang pendusta, bagaimana caranya dia ceritakan kejadian 13 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sedangkan dia sendiri belum bertemu dan tidak ada dalam peristiwa tersebut? Itu berarti kan ada ciri-ciri kedustaan ini dari Abu Hurairah. Nah, seandainya ini diterima jamaah sekalian, itu berarti ada 5.364 hadis yang datang dari riwayatnya Abu Hurairah yang akan dibatalkan kalau begitu. Bahkan bisa dibilang separuh agama Islam langsung hilang kalau begitu. Kan
Karena sekian banyak hadis yang diriwayatkan sama Abu Hurairah, bahkan ulama sepakat sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, ternyata para ulama hadis memberikan jawabannya bahwa Abu Hurairah itu jamaah sekalian, sampai sahabat sendiri itu bertanya-tanya, kenapa Abu Hurairah ini bisa banyak sekali riwayatnya dari Nabi SAW? Akhirnya dijelaskan sama Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat itu orang-orang Ansor ketika mereka sibuk dengan dagangan mereka di pasar, dan orang-orang Mekah Muhajirin sibuk dengan ladang mereka di Mekah, di Madinah. Adapun saya sibuk dengan hafalan hadis saya. Nah, jadi Abu Hurairah itu jamaah sekalian, tidak ada kesibukan beliau. Dia tidak pergi ke pasar kemana-mana. Beliau tinggal di dalam Masjid Nabawi. Setiap kali ada majlis diadakan oleh Nabi SAW, setiap kali ceramah Nabi, setiap kali keluar Nabi, Abu Hurairah selalu ikut. Bahkan hijrahnya Abu Hurairah dari negeri Yaman ke kota Madinah itu tujuannya untuk apa? Untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Tidak ada tujuan yang lain jamaah sekalian. Beliau datang ke Madinah bukan untuk membuat keluarga dan sebagainya, tidak. Beliau datang memang untuk membaktikan hidupnya, mendengarkan hadis Nabi dan mengkhidmat hadis Nabi SAW. Itu tujuan hidupnya Abu Hurairah. Makanya Imam Al-Baihaqi memasukkan riwayat atau memasukkan ini kisahnya dan ceritanya Abu Hurairah dan hafalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai salah satu tanda kenabian Rasulullah. Salah satu tanda kenabian Rasulullah itu adalah hafalannya Abu Hurairah. Karena apa? Karena dari doanya Nabi SAW, akhirnya Abu Hurairah bisa menghafal semua hadisnya Nabi SAW. Tidak ada kekeliruan sama sekali. Itu dari doanya Nabi SAW. Nah, ternyata jamaah sekalian, alasannya kenapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis-hadis peristiwa kejadian yang beliau tidak ada di dalam peristiwa itu, karena beliau keliling itu. Beliau datang kepada Abu Bakar, beliau datang ke Aisyah, beliau datang kepada Umar, dan ditanya itu semua sahabat. Waktu Nabi SAW diturunkan ayat ini, Nabi bikin apa waktu itu? Ketika turun ayat ini, Nabi SAW sedang di mana? Ketika turun ayat ini, Nabi SAW sedang berbuat apa? Dan seterusnya. Itu ditanya sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, yang ditanya ini adalah para sahabat, dan sahabat itu adalah orang yang terpercaya dan tidak berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau, kita yakini jamaah sekalian, bahwasanya Abu Hurairah bertanya dan datang kepada salah seorang sahabat yang sempat hadir dalam kejadian peristiwa ini, dan beliau bertanya, ketika turun firman Allah wa andir ashiratakal aqrabin, apa yang terjadi setelah itu? Nah, itulah akhirnya diceritakan kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah meriwayatkannya, dan tidak perlu disebutkan sahabatnya. Tidak perlu kan? Karena Abu Hurairah adalah sahabat Nabi terpercaya, sedangkan yang menceritakan ini adalah sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi juga tidak itu terpercaya, dan tidak perlu disebutkan saya mendengarkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan itu tidak perlu jamaah sekalian, karena semua sahabat terpercaya dan semuanya telah dikaruniakan atau ditazkiyah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kisahnya ini jamaah sekalian, ketika turun firman Allah wa andir ashiratakal aqrabin, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada, maka Nabi SAW segera berdiri, beranjak dari tempatnya, kemudian beliau menyuruh kepada umat manusia. Beliau mengatakan mana di sini? Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah jiwa kalian atau diri kalian dari api neraka. Kemudian ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Ini jamaah sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru, beliau memanggil kepada semua kabilah-kabilah Arab, khususnya orang-orang Quraisy. Karena kan kita tahu bersama bahwa Arab itu jamaah sekalian qabail dan butun, banyak itu kabilah-kabilahnya, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu jamaah sekalian banyak sebenarnya kabilah-kabilahnya. Cuman dari semua kabilah Yahudi yang paling terkenal dan yang paling besar itu kan ada 3. Yang pertama Banu Nadir, Banu Qainuqa, dan Banu Quraidah. Nah, tapi kalau seandainya ditanya berapa jumlah kabilah Yahudi di Madinah, itu banyak. Makanya dalam piagam Madinah itu sampai 42 poin jamaah sekalian, piagam Madinah itu semuanya disebutkan itu nama kabilahnya, kabilah fulan, 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 dan seterusnya. Dan semuanya adalah kabilah Yahudi. Tapi dari semua kabilah Yahudi itu yang paling besar adalah
Ini 3 kabilah yang besar ini. Nah, sama juga orang-orang Arab itu banyak kabilahnya. Dan kabilah dari semua kabilah yang ada, kabilah yang paling mulia adalah kabilahnya Quraisy. Orang-orang Quraisy. Nah, itulah orang-orang Quraisy yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka untuk tinggal di dalam kota Mekah dan menjaga Baitullahil Haram. Itu adalah pemilihan jemaah sekalian. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memilih saya dari orang-orang yang paling baik dari semua yang baik-baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinana itu Quraisy. Dari Quraisy keluarganya Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib dari Abdul Manaf, dari Abdul Manaf dari Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib itu Bani Hashim, dari Banu Hashim Allah memilih saya. Ini kabilahnya semuanya. Yang paling besar dulu, kemudian semakin turun, akhirnya sampai kepada kabilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Madinah itu jamaah sekalian banyak kabilah yang mulia itu banyak. Di antaranya adalah kabilah Nabi SAW seperti misalnya dari keluarganya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan kakeknya Nabi SAW. Kemudian ada seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu jamaah sekalian Amr bin Hakam. Ini orang ini Abu Jahal ini jamaah sekalian itu dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu salah satu di antara kabilah Quraisy dan juga termasuk di antara kabilah yang tertinggi kedudukannya. Makanya setelah meninggal Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, yang naik memimpin orang Quraisy itu Abu Jahal. Karena kabilahnya itu jamaah sekalian, kabilahnya Bani Makhzum salah satu di antara kabilah yang paling tinggi dan yang paling mulia nasabnya. Makanya dalam hadis yang sahih, para sahabat ketika ada seorang wanita dari Makhzumiyah itu artinya wanita ini berasal dari Bani Makhzum, sama dengan kabilahnya Abu Jahal. Ketika ada seorang wanita mencuri di Madinah dan dikenal atau diketahui wanita itu dari Bani Makhzum, orang-orang mulia ini, para sahabat itu akhirnya, meskipun sebenarnya ini muslimah, beliau mukminah, beliau sahabiah, perempuan sahabiah tapi mencuri. Akhirnya para sahabat kemudian mengatakan, tidak mungkin kita potong tangannya ini, wanita ini, meskipun dia beriman tapi dia mencuri. Tapi masalahnya dia mencuri dari kalangan, dan dia ini nasab yang mulia dan bersih dari kalangan Bani Makhzum. Akhirnya mereka minta kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan sepupunya Nabi dan menantunya Nabi SAW, suaminya Fatimah. Kira-kira bisalah minta kepada Nabi SAW, dibujuk-bujuk itu Nabi SAW supaya tidak perlu ditegakkan hukuman qisas, potongan tangan, karena dia sudah mencuri. Kemudian barang yang dicuri itu sampai nisabnya 1/4 dinar dan seterusnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menolak jamaah sekalian, maka ditentukanlah kalau begitu begini saja, Usama bin Zaid saja kalau begitu. Usama bin Zaid itu adalah hib bin Nabi SAW, anaknya kekasihnya Nabi SAW. Nah, itu kan bapaknya adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu adalah anak angkatnya Nabi SAW. Ini Zaid bin Haritha dia punya anak namanya Usama bin Zaid bin Haritha. Nah, inilah Usama bin Zaid ini, orang yang sangat dikasihi dan sangat dicintai oleh Nabi SAW, sudah dianggap seperti cucu beliau sendiri, cucunya Nabi SAW. Akhirnya jemaah sekalian, para sahabat mengatakan, wahai Usama bin Zaid, kamu itu kan orang yang paling dikasihi sama Nabi. Apapun yang kau minta pasti akan diberikan sama Nabi SAW. Mintalah kepada Nabi SAW untuk diselamatkan wanita, jangan dipotong tangannya. Itulah makanya hadis Nabi SAW, datang Usama bin Zaid jemaah sekalian, kemudian minta kepada Nabi. Nabi marah betul jemaah sekalian. Dalam hadisnya beliau mengatakan, inilah penyebab orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Kalau ada orang mulia di antara mereka yang mencuri, mereka tidak jatuhkan hukuman. Tapi kalau ada orang lemah di antara mereka, orang hina yang mencuri, cepat-cepat mereka jatuhkan hukumannya. Itu mirip seperti ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, seperti pisau lah, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jemaah dirahmati Allah, ini kaitannya tadi dengan masalah Bani Makhzum, di antara kabilah yang sangat mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Di sini Nabi SAW ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW panggil satu persatu kerabat-kerabat Nabi SAW. Makanya jemaah sekalian, Nabi itu sebenarnya
Di dalam Al-Quran kan itu selalu dikatakan wa ma as'alukum min mal wa ma as'alukum min ajrin. Saya tidak minta, ini perkataan para nabi dan rasul, dan itu selalu diulang-ulang. Ketika disebutkan kisah seorang nabi dan rasul, maka selalu itu muncul perkataan para nabi dan rasul, saya tidak meminta kepada kalian upah atau balasan dari harta dunia. Itu selalu perkataannya, karena orang-orang kafir itu sejak zaman dahulu jemaah sekalian selalu menganggap bahwa ini para nabi dan rasul, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, ini apa keinginan mereka? Kalau mereka mau dunia, kita kasih dunia, yang penting jangan mengganggu ritual ibadah kami, maksudnya kesyirikan kami. Makanya selalu muncul itu, ma as'alukum min ajrin, saya tidak minta kepada kalian untuk diberikan upah jemaah sekalian. Jangan diberikan upah sama saya. Saya ini cuma memberikan peringatan. Saya ini cuma memberikan apa? Nasihat kepada kalian. Saya cuma menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada saya. Makanya Nabi SAW dalam salah satu ayat jemaah sekalian, ketika Allah berbicara tentang perkataannya Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengatakan, "Qul la as'alukum min ajrin illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad bahwa saya tidak minta dari kalian apa-apa kecuali saya mau ingatkan bahwa saya itu adalah saudara kalian. Al-mawaddatu al-qurba jemaah sekalian, sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya al-mawaddatul qurba itu adalah hubungan kekerabatan. Bahwa ternyata dari semua kabilah yang ada di di Mekah, semua kabilah itu jemaah sekalian memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Baik itu kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Abu Sufyan, atau yang paling dekat misalnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan sepupu Nabi SAW. Bapaknya adalah Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara dari Abdullah. Abdullah bapaknya Nabi SAW. Kemudian Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa jemaah sekalian? Abu Sufyan sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW, tapi orang yang paling lama permusuhannya dengan Nabi SAW. Karena apa? Ketika Abu Jahal sudah meninggal, sudah mati di peperangan Badar, kemudian musuh-musuh yang lain meninggal di dalam peperangan Uhud dan seterusnya, Abu Sufyan itu masih hidup. Nah, sampai akhirnya ketika masuk tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah berhasil dibuka kota Mekah, Nabi SAW kemudian bertemu dengan Talib. Ya, ini ceritanya jemaah sekalian menyedihkan juga, karena pada saat Nabi SAW sudah hampir masuk ke dalam kota Mekah, Ali bin Abi Thalib itu sempat ketemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu keluar dari kota Mekah dan dia sudah dengar bahwa Nabi sudah datang dengan 10.000 pasukan. Tidak bisa apa-apa lagi jemaah sekalian. Akhirnya apa kata Abu Sufyan? Ali bin Abi Thalib bilang, "Mau kemana wahai Abu Sufyan?" Ini sepupu ini, sesama sepupu jemaah sekalian. "Mau kemana Abu Sufyan?" Abu Sufyan dia keluar dengan membawa anak kecilnya dan mengatakan, "Saya ingin pergi ke tempat yang anta berantah supaya saya meninggal di tempat itu." Karena ini sudah sangat memalukan sekali. Sudah bertahun-tahun, belasan tahun saya memusuhi Muhammad dan akhirnya sekarang dia datang ingin membebaskan kota Mekah. Nah, ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi saya mau kubur diri saya saja hidup-hidup supaya saya tidak dikenang lagi sama manusia bahwa saya lah orang yang paling lama permusuhannya dengan Muhammad, dan ternyata yang menang adalah Muhammad dan yang benar adalah Muhammad. Abu Sufyan tahu jemaah sekalian bahwa ini yang benar adalah Muhammad, karena tidak mungkin ada seseorang pendusta kemudian mendapatkan kemenangan seperti itu sampai datang dengan 10.000 orang pasukan datang ke dalam kota Mekah. Akhirnya apa kata Ali bin Abi Thalib? "Jangan begitu saudaraku, datanglah bertemu dengan Muhammad dan katakan kepadanya sebagaimana saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada Yusuf, Tallahi laqad atharakallahu, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya Allah telah memilih dan memuliakan engkau dibandingkan kami meskipun kami adalah orang-orang jahil." Itu kan perkataan siapa? Saudaranya Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah bertemu dan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai menteri ekonomi kan di negeri Mesir. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau mengatakan, "La tathriba alaikum," tidak ada dosa bagi kalian. Langsung dimaafkan sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata jamaah sekalian itu juga yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Ketika datang Abu Sufyan kepada Nabi dan mengatakan perkataan saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, apa kata Nabi? Tidak ada dosa bagi wahai Abu Sufyan. Akhirnya langsung masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam pada saat itu.
Nah, termasuk jamaah sekalian, semua kabilah-kabilah, kabilah Arab atau orang-orang Quraisy, semuanya itu punya kerabat, meskipun ada yang dekat, ada yang jauh dan sebagainya. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu masih ada kerabatnya dengan Nabi SAW, tapi permusuhannya luar biasa. Abu Lahab, pamannya Nabi SAW. Nah, makanya beliau panggil satu persatu, karena Allah perintahkan, wahai Muhammad, andir ashiratakal aqrabin, peringatkan sekarang keluarga-keluarga dekatmu. Makanya siapa yang dipanggil? Yang pertama, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab bin Lu'ay itu adalah bapak mereka, ya, keturunan seperti misalnya dari Abdul Muttalib, atau masih seniornya lagi, di atasnya lagi Abdul Muttalib. Wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah jiwa kalian, diri kalian dari api neraka. Yang kedua, ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarganya keturunan anak-anak Abdu Manaf. Itu juga masih keturunan dari Nabi SAW atau kakek moyangnya Nabi SAW. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim. Bani Hashim ini semakin mengerucut jamaah sekalian. Kalau Abdu Manaf, kemudian Ka'ab bin Lu'ay, dan seterusnya itu masih terlalu besar. Nah, ketika sudah masuk Banu Hashim, kemudian turun lagi ke Abdul Muttalib, wah, itu berarti sudah semakin mengerucut. Makanya jamaah sekalian, orang-orang keturunan Abdi Manaf, orang-orang keturunan Ka'ab bin Lu'ay itu berbeda hukumnya dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang diharamkan untuk memakan infak dan sedekah serta zakat adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini dua orang-orang yang keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Adapun Bani Abdi Manaf dan sebagainya itu kan sudah sangat besar sekali, itu kabilah yang lebih besar. Dari Abdi Manaf, dari Ka'ab bin Lu'ay itu kan ada keturunan yang sangat banyak sekali. Tapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini keturunannya Nabi Muhammad SAW. Makanya semua saudara-saudaranya Nabi SAW, termasuk paman-paman beliau, semuanya kalau mereka muslim, mereka mukmin, maka tidak boleh memakan zakat, infak dan sedekah. Itu tidak boleh. Tidak boleh, karena mereka ini adalah orang-orang mulia nasabnya. Orang-orang yang mulia nasabnya itu tidak boleh dikotori dengan harta kotornya manusia. Kemudian kata Nabi, semakin mengerucut ini, kata Nabi, ya Bani Hashim, wahai keluarga anak keturunannya Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Kemudian kata Nabi, ya Bani Abdul Muttalib. Nah, ini dia, keturunan Abdul Muttalib. Siapa itu keturunan Abdul Muttalib? Itulah mulai bapaknya Nabi SAW, Abdullah, kemudian ada Al-Abbas, kemudian ada Abu Talib, kemudian ada Hamzah, kemudian ada Umaymah. Umaymah itu saudari mereka jemaah sekalian. Kemudian ada Talib juga, ada Akil dan seterusnya. Semua saudara-saudara atau keturunan dari Abdul Muttalib. Kata Nabi, wahai semua keturunan Abdul Muttalib, anak-anaknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad. Itu kan dari atas tadi jemaah sekalian, dari atas tadi, wahai keturunan fulan dan seterusnya, sampai wahai keturunannya Abdul Muttalib. Setelah keturunan Abdul Muttalib, siapa lagi yang tersisa? Ya keturunannya Nabi Muhammad SAW. Wahai semua keturunan Nabi Muhammad. Yang dimaksud di sini disebutkan sama Nabi langsung adalah Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad. Karena memang Fatimah adalah anak yang tertua tentu saja. Kata Nabi, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, angkidi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, karena sesungguhnya saya tidak bisa menyelamatkan kalian ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Kata Nabi SAW, kalian tidak apa-apa dari saya kecuali kalian adalah kerabat saya. Dan karena kalian adalah kerabat saya, maka saya akan berbuat sebaik-baiknya kepada kalian. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian, kita ambil pelajaran yang paling utama sesuai dengan judul babnya adalah wajibnya silaturahim. Wajibnya silaturahim. Sebagaimana Nabi SAW
Ketika Allah perintahkan, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Maka silaturahimnya Nabi SAW jemaah sekalian bukan hanya sekedar datang berkunjung saja, datang ke rumah makan kue dan sebagainya, bukan seperti kebiasaan kita. Silaturahimnya Nabi SAW adalah dengan menyelamatkan mereka dari api neraka. Itulah silaturahimnya Nabi. Nabi tidak mau, bahkan 2 kali Allah SWT mengatakan jamaah sekalian dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka, hampir-hampir saja kamu membinasakan dan mencelakakan dirimu sendiri wahai Muhammad, karena mereka tidak mau beriman kepada apa yang saya turunkan kepadamu. Jadi Nabi itu jamaah sekalian, ketika beliau berdakwah dan banyak orang yang menolak dakwah Nabi SAW, beliau itu orang yang paling bersedih, sangat bersedih sekali seandainya sudah didakwahi tapi tidak mau beriman kepada Allah SWT. Maunya Nabi Muhammad itu semua umat beliau masuk Islam dan semuanya masuk surga Allah SWT. Itu kemauan Nabi SAW. Tapi sudah ada ketetapan Allah SWT bahwa penghuni surga dari umat Rasulullah SAW itu hanya segelintir saja dan tidak semua. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga agar umat Islam ini, umat Muhammad, tidak binasa disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri, tidak dikabulkan sama Allah SWT. Padahal ini Nabi yang berdoa. Dalam hadis jamaah sekalian, Nabi berdoa, beliau mengatakan 3 doa saya kepada Allah, 2 diterima, 1 ditolak. Bukan ditolak karena Allah tidak memuliakan Nabi Muhammad, tidak, karena memang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Memang sudah seperti itu takdirnya Allah. Meskipun Nabi dan Rasul bahkan malaikat berdoa kepada Allah, bertolak belakang dengan ketetapan itu, tidak bisa. Makanya kalau ada yang berdoa, ya Allah masukkanlah surga Abu Jahal, tidak bisa jemaah sekalian, tidak bisa. Meskipun ini bagus itu doanya Ustaz, biar bagus jemaah sekalian, tapi ketetapan Allah Abu Jahal itu masuk neraka. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya umat saya tidak dibinasakan oleh Allah dengan bala bencana, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak akan pernah, dan ini kesimpulan, umat Islam tidak akan pernah binasa apapun bala bencana yang menimpa umat manusia. Artinya meskipun banyak dari umat Islam yang meninggal dan seterusnya, yang seperti tsunami tahun berapa itu hanya segelintir, sebagian daripada umat manusia, umat Islam maksud saya. Artinya sehebat apapun dan sedahsyat apapun bencana alam jamaah sekalian, itu tidak akan menghabiskan seluruh umat Islam, umat Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi, saya berdoa kepada Allah agar tidak membinasakan umat saya secara keseluruhan dari tangan musuh-musuh mereka. Hebat bagaimanapun itu bomnya Israel dan seterusnya, tidak akan mungkin menghabiskan umat Islam. Itu keyakinan seorang muslim dan hadisnya sahih. Nah, cuman yang ketiga ini jamaah sekalian, ini yang harus kita berhati-hati. Doa yang ketiga kata Nabi, saya berdoa kepada Allah supaya umat Islam tidak binasa disebabkan karena oleh tangan sesama saudaranya sendiri umat Islam. Itu tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya saling bunuh orang, saling bunuh jamaah sekalian. Saling begal orang, saling begal dan seterusnya. Padahal sama-sama Islam, sama-sama mukmin dan seterusnya. Dan itu terjadi. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh sama siapa jamaah sekalian? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu siapa? Orang yang ditazkiyah langsung oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Beliau menulis surat kepada Amr bin As. Amr bin As adalah gubernur Mesir pada saat itu. Kata Umar bin Khattab, wahai Amr bin As, saya kirimkan bersama surat ini seorang pria, orang yang sangat soleh, dan saya sendiri tidak bisa menyamai amalannya Umar bin Muljam ini. Maka berikanlah kedudukan bagi dia yang paling sesuai untuknya. Datanglah Abdurrahman bin Muljam. Singkat cerita jamaah sekalian, ketika terjadi peperangan antara pasukan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam kisah yang sangat panjang, peperangan Siffin, Jamal dan seterusnya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljam yang ditazkiyah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya jamaah sekalian, itu bukti bahwa doanya Nabi tadi yang ketiga itu memang tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan terjadi karena fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan seterusnya, sampai cucu Nabi SAW siapa? Husain yang meninggal, terpenggal, terpotong kepalanya oleh orang-orang Khawarij di padang Karbala. Nah, itu sampai ada cerita jamaah sekalian, ini sedikit kita keluar dari materi.
Sampai ada cerita ada orang-orang Irak datang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kebetulan yang menjadi istilahnya menjadi mufti pada saat itu adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar jamaah sekalian, istilahnya beliau lah mufti tertinggi pada saat itu, pada masa itu. Orang-orang Irak ini jamaah sekalian, dalam satu kesempatan mereka sementara duduk-duduk di tanah haram, itu jamaah haji kan tidak boleh membunuh dan tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu hewan buruan, tidak boleh membunuh hewan buruan, bahkan mematahkan atau memotong ranting pohon di tanah haram itu tidak boleh hukumnya. Siapa yang melakukan itu jamaah sekalian, maka wajib dia bayar dam. Dam itu satu ekor kambing, bukan satu ekor ayam. Satu ekor ayam murah aja, satu ekor kambing. Maka ternyata jamaah sekalian, salah seorang di antara orang Irak itu akhirnya karena mengganggu ini, banyak sekali lalat yang mengganggu, akhirnya dia bunuh itu lalat. Dia tepuk satu ekor lalat, mati. Teman-temannya bilang, bayar dam ini, harus bayar dam ini, satu ekor kambing. Nah, dia tidak percaya. Nah, kita harus tanya sama mufti kalau begitu. Masa gara-gara lalat saya bayar dam satu ekor kambing kan? Akhirnya ditanyakan kepada mufti pada saat itu, kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian ditanyakan, wahai sahabat Rasulullah SAW, wahai Abu Abdurrahman, ini ada saudara kami, keluarga kami membunuh satu ekor lalat, kira-kira wajibkah dia bayar dam satu ekor kambing? Nah, ini kan sudah kelihatan ini pertanyaannya orang bodoh, orang tidak berilmu. Akhirnya Ibnu Umar bertanya, dari mana kalian ini? Kalau mereka ini orang-orang Madinah, sudah keterlaluan jamaah sekalian. Karena orang Madinah, Nabi Muhammad tinggal di Madinah dan ilmu tersebar luas di Madinah. Kalau orang Mekah juga keterlaluan. Akhirnya ditanya sama Ibnu Umar, kalian ini dari mana sebenarnya? Mereka mengatakan kami dari Irak. Dari Irak. Akhirnya apa kata Ibnu Umar? Qatalakumullah, semoga Allah memerangi kalian. Kalian membunuh dan memenggal leher cucunya Nabi SAW. Sekarang kalian datang, kemudian kalian membunuh satu ekor lalat. Kalian tanya berapa damnya itu, sedangkan cucunya Nabi kalian bunuh, kalian tumpahkan darahnya di padang Karbala. Tidak masuk akal kalian ini. Itu kata Ibnu Umar. Karena kan ceritanya orang-orang Irak yang membunuh cucunya Nabi SAW dalam padang Karbala itu, perang itu. Nah, jadi Ibnu Umar menyumpahi mereka bahwa bagaimana mungkin, di mana pikiran kalian ini, kalian bunuh seorang manusia yang paling mulia, Husain, cucunya Nabi SAW, kemudian persoalan lalat kalian persoalkan. Nah, harusnya ini kan lebih mulia jamaah sekalian dibandingkan dengan seekor lalat. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian ada pelajaran bahwa seorang muslim wajib menjaga silaturahimnya. Bahkan kata ulama kita, sampai kepada keluarga yang non muslim sekalipun, non muslim, kalau dia masih keluarga kita, bahkan justru ketika dia adalah non muslim dan dia kafir, musyrik kepada Allah, justru semakin besar tanggung jawab kita kepada dia. Nah, makanya Nabi SAW tidak segan dipanggil semuanya itu. Mereka kan ceritanya belum beriman. Dan ayat ini jamaah sekalian, wa andir ashiratakal aqrabin, itu diantara ayat-ayat yang paling pertama turun kepada Nabi untuk memerintahkan Nabi berdakwah kepada orang-orang musyrik secara terang-terangan. Nah, itu kan sebelumnya jamaah sekalian, Nabi diperintahkan yang paling pertama untuk menyiapkan diri dulu lah. Makanya kan dalam surat apa itu Al-Muzammil, di antara surat yang paling pertama turun kepada Nabi surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalil. Ini dia perintah yang paling pertama kepada Nabi. Apa itu? Perintah untuk mendirikan sholat malam. Nah, karena sholat malam itu adalah sholat yang paling kuat di masa Nabi, di masa itu, untuk menolong kejiwaan Rasulullah SAW. Maka memang itu sangat mujarab jamaah sekalian. Kalau ada orang yang kehidupannya, kalau kita ini sedang banyak masalah kehidupan kita, maka temui Allah di sepertiga malam terakhir, berdoa sejadi-jadinya dan menangis sejadi-jadinya, insya Allah akan diberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah untuk berdakwah, tapi dakwanya sembunyi-sembunyi. Nah, makanya itulah Nabi SAW pertama kali datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, sembunyi-sembunyi. Dakwah di rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abi Arqam, itu kan dakwah sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Pas turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, dan sekarang beri peringatan kepada keluarga dekatmu, Nabi langsung melakukan hal ini.
Beliau berdiri dari tempatnya, kemudian beliau panggil semua kabilah-kabilah, keluarga-keluarga dekat beliau, dan didakwahi semuanya. Wahai keluarga-keluargaku, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, selamatkan diri kalian karena saya tidak bisa selamatkan kalian. Nah, itu Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa menyelamatkan siapapun kecuali kalau mereka beriman kepada Allah SWT. Cuma itu yang bisa menyelamatkan. Makanya faedah yang lain dari hadis ini jemaah sekalian, bahwa selain kewajiban kita untuk menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka, keluarga kita, termasuk adalah bahwa kekerabatan kita dengan seseorang, semulia apapun orang itu, tidak akan mungkin bisa menyelamatkan kita kecuali kalau kita beriman kepada Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan hari kiamat itu ketika sudah ditegakkan oleh Allah SWT, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi istilah nasab, tidak ada. Bahkan jemaah sekalian, kalau seandainya kita punya nasab, misalnya kita punya keluarga, kita punya nasab, dan kita bangga-banggakan itu nasab kita, kami ini dari darah biru, kami bangsawan dan sebagainya. Justru dalam Al-Quran Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi seorang laki-laki itu akan melarikan diri dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anak-anaknya, dari istrinya. Semuanya melarikan diri. Karena apa? Semuanya merasa bahwa saya belum bertanggung jawab kepada keluarga saya sendiri. Kita ini jamaah sekalian yang mengaku engkaulah belahan hatiku dan seterusnya. Tidak ada belahan hati. Hari kiamat nanti melarikan diri semuanya. Kenapa ini? Karena saya seperti ini keadaannya ya Allah, karena suami saya tidak pernah bangunkan saya untuk sholat subuh. Saya begini karena suami saya yang tidak pernah perintahkan saya, tidak berikan pengajaran, tidak berikan dan seterusnya. Ini anak-anak saya, ini anak-anak ini semuanya orang-orang soleh semuanya. Orang-orang soleh apa? Mereka semuanya akan minta tanggung jawab dari orang tuanya. Makanya orang tua akan lari dari anak-anaknya, orang tua akan lari dari istrinya. Seorang anak juga akan melarikan diri dari ibu dan bapaknya. Ketika ibunya ternyata belum mendapatkan dakwah dan anaknya mendapatkan dakwah dan sudah mendapatkan hidayah, sudah hijrah, tapi melihat orang tuanya, biarnya orang tua kadang-kadang susah diurus. Biasanya sebagian anak yang begitu jemaah sekalian, susah diurus dan seterusnya. Biarlah saya soleh sendiri. Soleh sendiri, orang tua akan minta pertanggungjawaban. Nah, kemana ini anak saya sudah mendapatkan hidayah, sedangkan tidak memberikan petunjuk kepada saya. Nah, kemudian jemaah sekalian, sampai istri-istri Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari jemaah sekalian, sampai Nabi Muhammad, kan ini dalam hadisnya beliau mengatakan, saya tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya. Anqidu anfusakum, selamatkan diri sendiri. Saya cuma menyampaikan saja. Makanya apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW sedang di kamarnya Ummu Salamah, istri beliau, Nabi tiba-tiba terbangun dan mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah, la ilaha illallah, laqad futihat radmu Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha. Kata Nabi SAW, maha suci Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya benteng yang menutup Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka seperti ini. Dan itu dalam sejarah jamaah sekalian, itu ceritanya Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari, mulai dari subuh sampai tenggelam matahari, mereka itu gali terus itu benteng yang dibuat sama Iskandar Zulkarnain, digali terus. Akhirnya ketika mereka berhasil melihat seperti ini, keluar ke dunia jamaah sekalian, ditutup lagi oleh Allah besok paginya. Kata Nabi SAW, siapakah di antara keluarga saya yang mau membangunkan istri-istri saya? Karena boleh jadi ada wanita-wanita yang berpakaian di dunia, tidak berpakaian di akhirat. Bagaimana itu maksudnya mas kalian? Istri-istri Nabi SAW yang seharusnya dapat kemuliaan Nabi Muhammad karena mereka adalah istri Nabi, justru kelak pada hari kiamat mereka tidak mendapatkan kemuliaan sebagai istrinya para Nabi-Nabi Allah SWT, karena tidak beriman kepada Nabi itu sendiri, kepada suaminya sendiri. Nah, makanya jamaah sekalian, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita memperhatikan keluarga-keluarga kita, keluarga dekat, keluarga jauh. Maka kita punya kewajiban untuk menyambung silaturahim kita, menyampaikan kebenaran kepada mereka sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.